Saya ingin membacakan sebuah narasi dulu, teman-teman dengarkan saja ya. Simak baik-baik teman-teman. Dia seorang wanita, pastilah bangga ya bisa menikah dan membahagiakan kedua orang tua. Apalagi dia menikah dengan seseorang pria yang memiliki pangkat dan jabatan. Ya seperti saja sebut ya, seorang polisi. Bukan wanita ini saja yang bangga. Yang bangga, keluarganya juga bangga. Sanak famili juga bangga. Keluarganya juga bangga. Itu semestinya. Tetapi teman-teman, ternyata tidak semua wanita memiliki ya, tidak semua memiliki nasib yang sama. Bersyukurlah jika Anda, sekali lagi ya, bersyukurlah jika Anda, kaum wanita, para ibu yang bernasib tidak seperti dia, ya tidak seperti dia. Dia yang melahirkan anak-anaknya, dia patuh kepada suaminya. Ternyata sang suami tega ya menghancurkan masa depan putri kandungnya. Ya, putri kandungnya, anak perempuannya. Sementara dia itu ayahnya sendiri. Sementara dia seorang bapak kandungnya sendiri. Dan tahu nggak siapa dia? Dia adalah seorang polisi. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya akan berbincang-bincang secara langsung dengan narasumber. Ya berikut ini saya panggil. Ibu N ya, saya panggil Ibu N. Silakan Ibu N, selamat malam. Selamat malam Ibu N. Ya, oke. Selamat malam, Mr. Ji. Selamat malam. Apakah benar Ibu N ini seorang ibu rumah tangga? Ya, benar sekali, Pak Mr. Ji. Saya seorang ibu rumah tangga, ibu bayangkari yang menikah dengan seorang polisi di Oke. Kota Kupang, NTT. Oh, jadi benar ya, ibu seorang ibu rumah tangga pernah menikah dengan seorang polisi ya. Iya, benar sekali, Pak. Oke. Itu fotonya Oke. gimana itu cara pasangnya? Saya belum tahu. Ya, belum tahu tapi kan tidak bertanya. Jadi saya anggap sudah tahu. Tidak tahu, Pak. Mungkin gimana ya Oh, cara oke. Sudah, Bu. Karena Ibu nggak tahu, biarlah begini saja. Nanti saya akan ini ya. Masalahnya begini, Bu. Ketika Ibu tidak tahu, harusnya Ibu tanya supaya tahu. Tapi masalahnya Ibu kan nggak bertanya. Jadi saya anggap Ibu tahu. Oke. Oke, Sampai di situ siap. dulu, Bu ya. Sampai di situ dulu. Nanti saya akan kasih tahu, tapi nanti setelah acara ini selesai. Kalau acara ini berjalan kemudian kita memperbaiki foto, wah itu nanti ditegur sama TikTok Bu ya. Oke, siap, Pak. Oke. Ibu tinggal eh, jawab apa yang saya tanyakan kalau memang ibu mau jawab. Kalau ibu nggak mau jawab, ibu bilang aja pas gitu ya. Karena selain yang saya tayangkan ini di TikTok ini, ibu juga nantinya akan tayang di channel YouTube ya Bu ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke teman-teman, saya bernarasi dulu ya. Ini seorang ibu, seorang wanita, seorang bayangkari yang sejujurnya seharusnya dia harus mendapatkan
rasa aman pada dirinya, rasa nyaman dalam hidupnya, tetapi ternyata dia mengalami yang mungkin saja kita tidak pernah alami, sangat menyakitkan. Kalau boleh tahu Bu, aktivitas sekarang apa nih? Aktivitas sekarang. Sekarang saya pebisnis Pak, ikut bisnis PT BES yang dari Bandung. Oh, PTBS, saya tahu tuh PTBS itu yang Ya, yang pakai pupuk, ada vitamin ternak. pupuk ya, yang ada MLM apa itu kan, ya kalau daftar Iya, dapat sedikit ya. betul sekali Pak. Oke, oke, oke. Oke, Ibu, Ibu benar Ibu menikah dengan seorang polisi? Iya, benar Pak. Apa pangkatnya polisi itu? Waktu itu pangkatnya siku 2, siku kuning 2, brip itu ya, brip. Oke. Ya. Oke, saya jelaskan kepada teman-teman. Pada saat itu, ibu ini menikah sama suaminya, ya, pangkatnya itu strip apa namanya itu bengkok 2, brip 2, brigadir 1. Ibu dikaruniai berapa orang anak, Bu? 4 orang anak Pak. 4 orang anak. Ini kok nggak ada yang tap-tap layar, kenapa ya? 4 orang anak. Yang pertama, Bu, Yang perempuan pertama apa laki? perempuan, Oke, yang kedua, laki-laki, yang ketiga, laki-laki, yang keempat. laki-laki juga. Oh, ternyata ibu ini memiliki anak 4. Yang pertama seorang perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki. Oke, dalam pernikahan itu Bu, dalam pernikahan itu mulai ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itu mulai ada itu anak keberapa Bu? Mulainya itu anak ketiga ya, setelah anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Oke. Awalnya ngapain aja? Ngapain aja? Awalnya pulangnya sering hampir pagi pulang, hampir Oh. setiap malam itu kayak gitu. Hmm. Terus setelah saya hamil anak yang keempat, itu nggak pernah pulang malam lagi, setiap hampir pagi jam 5 jam 6 baru pulang. Sampai saya lahiran, Pak. Terus. Terus. Ya, jadi itu mulai kebaca kalau kalau seorang suami biasanya tidur sama saya, terus tiba-tiba menghilang itu kemana setiap malamnya. Jadi saya mulai curiga apakah dia ini sudah punya perempuan di luar atau bagaimana gitu. Nah, setelah anak saya yang keempat itu lahir, setelah anak ini usia 8 bulan, baru ada orang temannya dia, istrinya Hmm? datang kasih tahu ke saya bahwa Hmm? suami ibu punya perempuan bla bla bla, udah punya anak. Astagfirullahaladzim. Iya. Ternyata suaminya ibu punya perempuan lain. Oh iya, punya perempuan lain juga. Jadi punya anak juga sebelum saya lahirin anak yang terakhir itu, Pak. Sebentar, bentar. Ini menarik nih. Ibu lahiran anak keempat, dia Iya. itu sudah perempuan lain itu sudah melahirkan sebelumnya. Iya. Jadi perempuan di Allah luar itu Allah. ya gitu, Pak. Tapi saya nggak kecium Aduh, sama aduh. sekali, nggak tahu sama sekali. Oh, ibu nggak tahu ya kalau laki-laki suaminya ibu itu punya perempuan lain tuh nggak tahu. Ya nggak tahu, nggak ada orang informasi. Tapi saya curiga kok tiap malamnya pulangnya pagi terus, tiap malam selama Ya. hampir setahun itu. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan ibu ketika ada temannya ibu datang memberitahu itu? Perasaannya ibu seperti apa? Waduh, Pak, kayak disambar petir di siang bolong itu, Pak. Kayak mau menangis, mau teriak, mau apapun kayak
tidak kuat kenapa saya harus mengalami hal seperti itu. Sedangkan anak-anak ini butuh butuh bapaknya. Saya terus terang Pak, saya karena sakit hati, saya langsung memilih ngangkat barang lalu pulang ke orang tua waktu itu. Tapi kan yang bayi keempat kan masih masih merah pada saat itu. Baik, sudah 8 bulan, sudah agak besar sih. Masih Oh, masih jadi ini nyusu-nyusu. oke, singkat kata, berjalannya waktu ya, 8 bulan kemudian ibu Ya, ngambil sikap, ambil sikap. ya ngambil sikap mau Nah, pulang ke orang tua waktu itu. oke, oke, Sempat oke. sebulan It- juga, sembulan terus keluarga suruh pulang. Ayo, ayo pulanglah ke suamimu. Mau makan gak makan, mau apain diapain terserah, kamu harus pulang. Ya udah aku pulang. oh, Iya, sebentar, sebentar. Jadi ibu sudah ngambil langkah nih pulang ke orang tua. ya betul, itu yang Tapi benar. sampai di sana, sampai di rumah orang tua tuh nyampaikan, kamu harus balik ke suamimu gitu. Iya, benar sekali, Pak. Mau makan tidak makan, yang penting mau diapakan, yang penting kamu balik ke suamimu gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Terus akhirnya kembali tuh. Nah, bagaimana Iya. ibu mengatasi keadaan itu? Ya, namanya kita orang beragama, Pak, banyak berdoa, Hmm, banyak minta hmm, petunjuk biar tetap kuat, tetap sabar menghadapi suami hmm, seperti itu. Ya seperti itulah, hmm. Pak. Oke, oke. Saya tanya lanjut lagi ya. Oke. Itu kan suami kan sudah ada wanita lain, bahkan sudah ada anaknya. Ibu Iya. lapor nggak pada saat itu? Enggak lapor karena saya juga belum Oh, tahu perempuannya yang mana. Belum tahu. Tapi orang sudah kasih tahu. oh, Nah, oh. Ah, iya. i- ibu Anaknya dengar, tapi ibu nggak pernah lihat gitu ya? ya, itu orang kasih informasi ke saya, tapi dia juga nggak tahu yang mana perempuan itu, anaknya juga yang Hmm, mana, nggak kasih tahu. Jadi saya sendiri memang sempat cari tahu, tapi aduh, akhirnya kayak buntu ya sudahlah saya pasrahkan aja pasti suatu saat akan ketahuan juga saya pikir begitu. Akhirnya sudahlah saya pasrah sama Tuhan, pasti kalau memang ini benar, pasti Tuhan akan kasih petunjuk. oke, Gitu. oke. Ibu, perilaku suami sudah ditanya, bener kamu punya punya perempuan lain atau apa? Sudah ditanya apa belum? Saya tak sempat tanya tapi dia nyangkal. Tapi ada satu ketika Mhm, pagi-pagi di hari Minggu dia mhm. bangun masih gelap, masih setengah enam dia bangun langsung pergi gitu. Saya tanya, ini Bapak mau kemana? Saya akan tanya, dia nggak nyaut, nggak jawab, langsung pergi. Ditungguin sampai sore, sampai malam, nggak pulang-pulang. Udah jam Oh, 10 malam baru nyampe, ternyata celaka di depan jalan raya sana. Celaka, celaka apa? motor. Kecelakaan. Ya, dia dia mungkin stres atau apa, minum mabuk sampai tabrak tiang listrik. Oh, berarti oh iya 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 iya. Ya mungkin dia Ibu stres. kaget bahwa ibu kaget ternyata ternyata dia kecelakaan gitu. Ya, nabrak tiang listrik. Nah, Hmm. eh, besoknya baru saya tahu kalau dia pergi ngurusin itu, istrinya perempuan itu ngelahirin gitu, ngelahiran gitu. Oh. Yang salah itu tiang listriknya itu. Kenapa tiang listrik di situ? Iya, Pak. Iya iya iya. Terus terus Bu. Terus Jadi eh setelah itu, oh ya, Pak mau tanya iya. setelah itu. Ya. Ya, setelah itu sudah ada nggak main tangan? Itu kan berbohong-berbohong tuh. Sudah ada main tangan belum? Aduh, itu tuh ya mungkin dia udah mulai suka sama perempuan itu mungkin ya. Ya saya Hmm. hampir 2 3 hari dipukul, diinjak, dilempar pakai botol,
pernah dikejar pakai parang, wih, diinjak Astagfirullahaladzim. Ibu got. dikejar Saya, parang. iya Pak, dikejar pakai parang itu. Baru baru kita tinggalnya di asrama polisi lagi Pak. Aduh, saya malunya. Astagfirullahaladzim. Tinggal di asrama, ribut, mukuli istrinya, ngejar pakai parang juga. Iya, betul. Terus tetangga-tetangga itu gimana? Ya mereka mau mau bagaimana Pak? Mereka juga takut dengan kelakuan suami saya. Nggak berani Hmm. semua. Cuma ngeliatin aja. Oh, itu sudah, Ada, ya berarti sudah terjadi KDRT itu ya di situ ya. iya, sudah kalau kalau KDRT sudah mulai nampak itu ketika mungkin dia sudah punya perempuan itu. Dan pernah dia Ah, mukul saya pakai dia lempar pakai kursi plastik. Saya mandi darah langsung tetangga itu bawa saya ke rumah sakit di sana dijahit luka saya terus polisi langsung datang. Polisi di Poresta tuh turun. Ibu bagaimana nih, Bu? dilempar. Oh, Dilempar bagian apa sampai berdarah begitu? pakai kursi plastik itu, Pak. Dilempar Di saya bagian mana? ya di pelipis di ini di atas dahi. Oh, di atas dahi sini ya. Ya, Sini. ya. Ah, terus, Itu terus, terus. polisi-polisi di Poresta kan ketahuan nih. Saya nggak lapor, Hmm. tapi mungkin tetangga saya ada yang lapor. Hmm. Tiba-tiba pas saya lagi di ruang IGD, sudah selesai dijahit, tiba-tiba ada polisi 6 orang ya, datang Hmm. nanyain aku kan, Bu ini gimana kita mau proses lanjut atau gimana? Saya Ya. bilang, ini kalau proses lanjut berarti nanti saya dipukul, dibunuh, saya bilang gitu. Jadi saya nggak Hmm. mau, biar aja. Loh kan nanti Hmm. suaminya pukul-pukul kamu terus kamu terima. Nggak apa-apa Bu, yang penting saya pulang rumah nggak boleh ini, nggak boleh suami Oke. saya bilang gitu. Saya kan belain suami saya kan waktu itu. Oke, oke, Bu, stop dulu, Bu. Stop dulu, Bu. Disinilah teman-teman telah terjadi yang namanya KDRT. Kekerasan sebenarnya itu ada P-nya di depan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT sendiri itu ada 4 ya. Teman-teman harus tahu ya, inilah bentuk interaktifnya. Kekerasan apa yang pertama? Kekerasan fisik. Nah, ini yang tadi yang dilempar kursi sampai berdarah itu sudah masuk kategori yang pertama, yaitu kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis ya. Kekerasan psikis. Tidak tidak secara fisik, tetapi hatinya yang hancur, hatinya yang rusak, hatinya yang tertekan. Itu namanya kekerasan psikis. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Ya, kira-kira namanya ada wanita kan, wanita yang selalu rutin datang itu, kemudian ada laki-lakinya minta, kemudian nggak dikasih, kemudian terjadilah perbuatan itu namanya kekerasan seksual. Atau ada tempatnya tapi dia cari tempat lain, itu namanya kekerasan seksual sepanjang perempuannya tidak mau. Dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Jadi ada 4 ya kekerasan dalam apa namanya dalam rumah tangga. Oke Bu, eh, ketika terjadi ibu tahu bahwa ternyata bapaknya itu punya perempuan lain, itu anak-anak pada kelas berapa? Anak-anak masih kecil-kecil ya waktu itu yang apa? Yang pertama Yang kelas berapa? pertama itu kelas 6 kayaknya, kelas 6 SD. Oke, yang pertama kelas 6, yang kedua, Ya, yang kedua kelas 4, kelas 4, yang ketiga kelas 3. kelas 3. Yang terakhir baru dilahirkan berapa bulan itu ya? Ya, belum sekolah, belum. TK aja belum. Oke. Oke. Kalau bapaknya itu dinasnya di bagian apa kalau boleh tahu? Eh, bisa Barah, terakhir Turjawali, Pak. Pernah dia di lalu lintas, pernah dia di mana gitu? Enggak pernah. Awalnya itu pernah di Intel juga, cuman berapa bulan itu.
6 bulan Hmm. kalau nggak salah. Oh, itu berarti belum apa-apa. Artinya Ya, selama ibu kenal ya dia di Sabara terus ya? iya, Oke, karena Turjawali kan termasuk di Sabara itu. iya. Dan waktu itu dia kanitnya, kemarin itu kanitnya bertahun-tahun nggak ada yang berani gantikan dia. Oke, kalau dari proses perjalanannya hidup, gaji, keuangan apa itu seperti apa, Bu? Gaji nggak pernah dikasih, Pak. Loh, Iya, piye toh? nggak pernah dikasih. Pernah saya minta cuman sebulan aja dikasih, habis itu nggak lagi, dia nggak mau kasih. Loh, 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 loh. Loh, itu kan Iya, gajinya untuk istri. iya begitu sudah Pak kondisinya. Lah terus ibu makan ya minta Bilang sama dia suami yang gitu. kerja, ya saya kan ngikut aja, yang penting ada makan gitu. Ini baru heran ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu kan ada itu ya yang istrinya istrinya ya terima uang gaji dari suaminya lah. Nah ini kamu nggak terima gaji dari suamimu? Enggak, enggak dikasih. Lah terus kalau mau belanja-belanja kamu kayak Jadi gimana? ya tiap pagi tuh dia ngasih 20, 50, nanti saya bilang itu minyak habis, bawang habis. Ya dihitung memang berapa harga, terus dikasih pas-pas gitu. Nggak boleh Oh, lebih-lebih. oke oke. Oke, 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 oke. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Seandainya ini wanita-wanita diperlakukan seperti ini. Tiap pagi dikasih 20.000 beli minyak goreng. Besok Hmm, lagi dikasih iya. 20.000 beli sayur. Seperti apa teman-teman? Bisa nggak teman-teman hidup seperti yang dialami oleh ibu ini? Ya, nggak kuat katanya. Nggak kuat katanya, Bu. Buat. Oke ya. Oke, Bu. Ibu Iya dikasih begitu. 20.000 tiap pagi terus beli minyak goreng gitu ya. Halo Mas Helen, tiap pagi minyak goreng terus tiap pagi lagi dikasih sayur tempe gitu ya. Coba ceritakan Pokoknya gimana dua puluh cara ribu. pemberian uang, cara pemberian uangnya tiap bulannya seperti apa? Coba saya ingin ini. Pas terima gaji Ya, misalnya, terima gaji ya. terima gaji tuh nggak pernah kayak ini mama mau belanja apa terserah. Enggak. Jadi tiap pagi mau ke kantor, mau dinas itu dikasih 20, ini untuk uang sayur hari ini. Cukup nggak cukup diatur sampai malam untuk sampai makan malam gitu. Ini 20.000 aja terhambur di sini di meja ini bisa diambil oleh kucing apa ini? Aduh, parah ini. Ya, oke, terus lanjut, lanjut. Jadi soal keuangan ya seperti itu. Jadi aduh, dia dia nggak percayain saya, nanti takutnya aku bagikan ke keluargaku atau gimana. Jadi nggak mau. Padahal keluargaku kan di Timor Leste semua. Oh, tapi keluarganya ibu pernah nggak dikasih sama dia? Malah boro-boro Pak. Nggak mau lah dia, aku aja dia pelit gitu, apalagi keluargaku. Oh, jadi cuma nikahin ibu aja ya? Ya, ya kalau bahasa kasarnya ya gitu. Jadi orang-orang tua di sana yang tadinya bangga dengan anaknya kawin itu nggak pernah dikasih kasih apa-apa. Yang ya mau dibilang ya kalau kayak di Jawa dikasih mahar aja sudah gitu. Kayak sudah beli putus gitu, nggak keluargaku datang aja dia nggak suka. Oke Bu, teman-teman sabar ya teman-teman ya. Itu anak yang ibu keluarga itu kan ibu dipukulin, ibu Ya, ada KDRT di situ, anak-anak baru SD kelas 6, yang kedua SD mm, kelas 4, yang ketiga SD kelas 2, kemudian yang terakhir baru masih balita itu. ya, Eh, kehidupannya Bapak ini gimana itu? Kepada anak-anaknya ini sayang enggak secara secara ya sebagai orang tua lah. ya kalau sebagai bapak ya sayang, penyayang, dia sayang, Hmm. perhatian.
Ya, sampai Hmm. aku lahiran juga memang dia perhatian, dia yang mandiin aku selama 40 hari. Ya memang dia baik. Hmm. Hmm. Tapi ya itu, kadang-kadang kalau lagi emosian atau apa, dia memang kasar-kasar banget. Sampai aku dipukul itu, ya sampai darah-darah itu baru dia puas gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ber- Bertahan untuk anak-anak. Ya betul, saya bertahan untuk demi anak-anak aja. Sampai 15 tahun. Oke Bu, sampai 15 tahun Bu. Ah, terus anak berjalannya waktu Ibu belum pernah lapor ke polisi, lapor ke atasan gitu? Iya, saya memang bertahan-bertahan itu karena memang saya pikir anak saya ini akan malu, harus tanggung beban moral, Hmm. ya, terus sekolahnya nanti berantakan, anak-anak berantakan, dan pasti Hmm. yang jelas perkawinan saya dengan suami pasti sudah jelas pasti hancur gitu. Dan yang saya Oke. paling pikir berisiko paling besar adalah pasti pekerjaannya, jabatannya juga akan hancur. Itu yang saya pikir. Jadi Ibu nggak mau melapor itu? Ya, jadi memang saya Oke. banyak pertimbangan, Pak, waktu kemarin itu. Oke. Oke. Nah, kita lanjut nih ya. Kita lanjut. Anak yang pertama Ibu itu ketika itu terjadi sama Bapak itu anak itu usia berapa, Bu? Eh, Baru 12 tahun, Pak. Oke, sabar, sabar. 12 tahun itu kan berarti baru tamat SD atau SD itu, Bu? Baru tamat SD, masuk SMP. Oke, SMP. oke, teman-teman. SMP-nya baru berapa bulan, ya. Oke, teman-teman, saya kasih tahu ya bahwa ini ibu ini kan punya anak empat. Yang pertama itu perempuan, yang kedua ini laki-laki, yang ketiga laki-laki. Masih kecil-kecil semua ini. Nah, yang pertama ini perempuan, masuklah SMP baru beberapa bulan. Tapi tahu nggak teman-teman, bapak ini ternyata bejat. Selain memukuli ibu kandungnya, ibu istrinya ini, dia juga melakukan kekerasan seksual kepada putri kandungnya yang baru usia 12 tahun. Gila nggak? Gila nggak teman-teman? Ayo typing teman-teman ya. Saya sangat prihatin teman-teman mendengar berita itu. Bahwa anak perempuannya, anak pertamanya yang masih berusia 12 tahun sudah dicabuli sama bapak kandungnya sendiri. Padahal laki-laki itu, padahal bapak itu polisi teman-teman. Polisi. Saya tidak mau ngomong fitnah teman-teman. Saya ingin bertanya sama ibu ini. Bagaimana kejadian yang sebenarnya Bu? Pada saat pertama kali anak itu dicabuli oleh suami ibu. Jadi ceritanya begini, Pak. Awalnya kan saya sebenarnya tidak tahu sama sekali. Pas satu ketika di bulan Juli, saya tidur siang di rumah kami yang sekarang aku tinggal ini. Anak saya Ya. datang bangunin, pintunya kan aku nggak tutup nih, terbuka aja. Di kamar Hmm. belakang, bukan kamar tidur utama suami istri ya. Nah, tidurnya sekitar jam 2 siangan gitu. Yang datang bangunin, ma, bangun dulu, bangun dulu. Nah, saya kan lagi ngantuk parah nih, saya bilang, kenapa kamu kasih bangun? Ayo bangun dulu mama, ini Hmm. bapak mau perkosa saya gitu dia bilang. Dia bilang, jadi saya bilang, Padahal, "Lah, padahal ibu waktu itu ngantuk-ngantuknya tuh. iya lagi ngantuk-ngantuknya." Jadi saya langsung bangun dan saya tanya ulang, apa tadi kamu bilang? Hmm. Itu bapak mau perkosa saya nih mama nih. Langsung
langsung saya keluar keluar kamar, saya langsung, "Bapak di mana? Bapak di mana?" "Bapak di kamar itu, Bapak tidak pakai pakaian itu, sudah." Langsung saya pergi ke kamar depan, pergi begini, betul dia nggak pakai baju, terus cuman pakai sarung. Minta Hmm. maaf ya Pak, udah setengah bugil, mungkin dia udah mau melakukan gitu. Siang-siang nih Pak, bayangkan. Hmm, akhirnya saya sembunyi di belakang pintu, saya nggak teriak, tapi saya bilang gini, "Oh jadi ini perbuatan kamu ya, sebagai seorang polisi begini ya. Kamu tidak Ibu, memikirkan perasaan saya." Saya ngomong begitu, langsung gitu ibu sama bilangnya dia. itu. Ibu Iya, bilangnya begitu. Kau iya, seorang polisi gitu. iya, saya bilang gitu. Kamu seorang Terus? polisi kok gini? Ya kamu tahu ini Hmm. kita punya anak, kenapa kamu buat begitu? Hmm. Dia dia langsung mungkin malu ya Pak. Dia bilang, "Ah, Mama ini sudah salah paham nih." "Salah paham apa? Ya, salah paham apa? Ini anak sudah datang aku bilang mau lu mau bikin apa di sini?" Hmm. Jadi dia malu Pak, Oke. langsung dia keluar dari rumah. Mungkin besoknya baru dia pulang. Dia nggak ada di rumah. Oke, oke, sabar Bu. Jadi ini teman-teman sudah ada dua, tiga ya, sudah ada tiga catatan. Yang pertama, eh, ada perempuan sama-sama dia sudah melahirkan. Yang kedua, suka suka main tangan mukulin ibu ini ya. Kemudian yang ketiga ini tadi nih, baru ketemu nih, mau melakukan pemerkosaan kepada anaknya, tapi anaknya tidak mau, akhirnya lari kepada ibunya. Berarti waktu itu belum terjadi, Bu. Kalau yang siang itu belum terjadi, tapi yang 2 bulan sebelum itu sudah kejadian. Dia sudah mau melakukan yang kedua kali. Oh, ini Baru yang kedua. iya, ini dia mau melakukan kedua, baru anak saya setelah itu bapaknya pergi, baru dia ngaku ke saya bahwa bapak waktu Yang mama ke yang pertama tuh sekolah kelas berapa? itu yang umur eh, baru baru masuk SMP itu. Pas yang kejadian mau itu, baru dia ngaku kalau bapaknya sudah lakukan 2 bulan yang lalu Sebelumnya. gitu. Gitu. Oh. Baru dia jujur sama saya Ah, oke waktu oke itu. oke oke. Jadi paham nih. Jadi pas ini ternyata pas ini ibu tanya, yang ini tidak kejadian, tapi sudah pernah melakukan Iya, sebelumnya gitu ya. betul. Oke, saya tanya lagi Bu. Itu divisum nggak Bu? Apa diperiksa nggak? Ditanya nggak anaknya itu bilang ini? Nanti kalau ibu bilang ini dibunyikan di tab gitu aja ya. Ya, ya. Ibu itu sudah jebol atau belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah itu. Di yang pertama itu tadi. Iya, yang pertama itu kan saya kan ke kota kota dekat perbatasan kan seminggu. Kan dia sendiri sama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Saya Berarti seminggu yang memang, Pak, saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Saya waduh, aduh, terus ibu mendengar ini seperti apa Bu? Ketika tahu bahwa anak ini ternyata sudah jebol oleh bapak kandungnya sendiri. Aduh, bagaimana aduh, perasaan ibu sebagai orang yang mengandungnya Bu? ya itulah Pak, itu saya tidak habis pikir ya. Ini darah daging kita, kita sebagai suami istri berhubungan dulu baru punya anak ini, terus kenapa kamu harus melakukan ini ke anak kita sendiri? Saya terus terang saya sakit hati, hancur, baru kan saya sudah tahu yang dia ada perempuan di luar itu kan, sudah ada Iya. anak itu, jadi saya semakin hancur. Terus terang Pak, dari situ saya jagain anak saya kemana aja sampai berapa tahun ya? Hmm. 2 tahun Pak jagain anak kayak kayak jaga mutiara. Kemana-mana saya bawain, ke gereja bawa, pergi Hmm. ke Hmm. tempat ibadah bawa, ngantarin ke sekolah bawa. Aduh Hmm. Pak, kayak jaga, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak, pusing saya. Hmm. Oke, oke, oke. Aku langsung sesak napas ini. Ini peristiwa, Cek.
peristiwa ini langka teman-teman. Jarang-jarang itu bapaknya cabuli anaknya, anaknya masih usia 12 tahun, kemudian bapaknya ini juga polisi loh ini, aduh, Iya, itulah. aduh, aduh, saya tuh kok nyesek, gak tahu mau kemana ini bu saya ini bu. Terus, terus apa yang ibu lakukan setelah anak ini sudah ditanya apa yang ibu lakukan? Pak, saya terus terang saya mau lakukan apa? Saya mau melaporkan nanti kita makan bagaimana, Pak. Terus terang saya kan ibu rumah tangga. Saya belum tahu cari uang. Nah, saya pikir kalau saya laporin bapaknya masuk penjara terus kami makan apa, anak-anak sekolahnya bagaimana. Akhirnya Oh, saya suruh bertahan, kamu bertahan sampai kamu tamat SMP, saya bilang gitu. Nah, itulah terus dua terus ya tahun ya ya. itu, Pak, saya menjaga anak ini kayak jaga apa. Terus saya hampir gila kemarin itu. Oke, oke, berarti berarti ibu berjuang ini walaupun ini kelas satu ini ibu tahu kejadian Iya, itu sebenarnya, tapi ibu iya, belum lapor tuh. Ibu belum belum, lapor. betul. Ha, betul. Belum lapor, Pak, belum. Saya masih Oh, merahasiakan ini supaya publik nggak tahu gitu. Dan saya visum nggak juga mau, enggak. Visum enggak juga visum. enggak. Enggak visum, Pak. Tapi ibu Makanya yakin waktu, bahwa anak, ya, tapi ibu yakin. yakin bahwa anak itu sudah jebol gitu. Iya kan dia sendiri ngaku, bukan kita suruh kita ngajarin kan, dia sendiri ngaku. Kan anak itu kan anak kecil Pak, kan kalau sesuatu yang dia tidak pernah alami, terus dia tiba-tiba ngomong itu kan nggak mungkin tuh Pak. Aduh, bu, saya, bu, terus nggak ada orang tahu bu. Nggak ada orang tahu Pak, saya sendiri dia curhatnya hanya ke saya seorang ibunya, saya sakit hati, saya itu nangis siang malam Pak. Saya tuh nggak tahu ini saya mau harus bagaimana. Sedangkan anak-anak ini butuh orang tua. Saya nggak ada Nah terus, kerjaan, saya ibu rumah tangga. Saya mau iya bagaimana? iya iya iya. Ya kan? Oke, oke, oke. Ada dilema di situ ya teman-teman ya. Ada dilema Iya. ya. Ya ada dilema. Sabar dulu bu, sabar dulu bu. Saya tak ngomong dulu. Ibu ini mau kemana? Nggak punya duit. Tadi sudah dengar kan? Tiap hari aja dikasih 20.000, 20.000, Nah, 20.000. Ibu sabar dulu bu. Ibu nggak bisa nabung teman-teman. Kalau teman-teman mengatakan kenapa nggak ditinggalkan? Ya itu pertanyaannya tuh di situ. Kalau saya tinggalkan ini, anakku saya bawa, nanti saya kasih makan apa? Itu menurut ibu ini. Menurut ibu ini. Ah, terus bagaimana perjalanannya waktu ini sampai ibu ini mengambil sikap? Eh, Ibu mengatakan bahwa yang penting tamat SMP gitu ya? iya, jadi saya suruh anak saya, kamu bertahan, kamu sekolah baik-baik sampai tamat SMP, sampai ijazah SMP kamu kita dapat. Jadi, Oke, eh, oke. jadi Yang penting setiap dapat hari ijazah SMP ya. ya benar. Jadi kehidupan di rumah ini kayak kayak kucing dalam karung kah apa istilahnya ya. Jadi kita Jangan kayak kucing ketemu tikus, jangan kucing dalam karung. soalnya gini Pak, kita kayak sama kita suami istri tapi kayak musuhan kayak Tom and Jerry gitu kan. Nah, itu Tom and Kita Jerry di karena belakang kucing dia di sama depan, tikus. kita di depan dia belakang. Jadi kita, aduh Pak, nggak bisa ngomong lagi. Anak saya mandi aja, dia bolongin tuh plafonnya kamar mandi untuk ngintip anak saya. Astagfirullahaladzim. Iya, Sampai bayangkan Pak. segitunya, Bu. Iya, sampai segitunya. Aduh, Bu. Pada plafon saya itu, yang plafon kamar mandi itu yang bolong itu tikus. Ini manusia, Bu. Dibolongin, Pak. Luar biasa hebatnya dia itu. Stop, Bu. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Ibu, diam dulu. Masya Allah, teman-teman. Ini manusia apa ini, teman-teman ya? Kamar mandi lo dibolongin. Manusia yang bolongin. Beda kamar mandiku yang bolong-bolongin itu tikus. Memang tikus mau masuk. Astagfirullahaladzim. Itu tujuannya apa itu dia bolong-bolongin plafon itu, Bu? Biar ngintip kan, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak ini. Ya jelas Sampai pasti segitu. ngintip.
Iya, setelah kejadian semua baru saya ngintip. Oh iya betul ada bolong di sini kok saya nggak tahu ya, saya nggak perhatiin. Ya mohon maaf Bu, saya ngomong seperti ini karena saya tidak lakukan, saya tidak Mm-mm. tahu. Jadi saya tuh mengharap mengharap dia itu nggak gitu gitu loh Bu. Ya Allah Gusti teman-teman, teman-teman, ternyata ini licik minta ampun nih teman-teman akalnya. Kam- Kamar mandi berdekatan gimana tuh Kamar mandi dengan utama sore kamar itu kan ada, terus di ada kamar dalam? mandi belakang. Iya ada kamar mandi belakang untuk Hmm, anak-anak sendiri ada. Nah kamar iya mandi iya iya. belakang itulah yang dibolongin gitu. Oh, nah, oke Bu, kan sudah tahu tuh ada kejadian seperti itu dan Ibu juga bertahan di rumah itu. Pertemuannya kan seperti seperti kucing sama tikus jadinya yang depan belakang belakang depan. Kalau untuk menyiapkan makanan apa itu anak-anak dengan bapaknya seperti apa Bu? Ya kalau makan ya dibikin biasa aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Pokoknya ya munafik-munafik gitulah Pak. Terus tapi yang anehnya lagi, kalau dia mandi pagi mau ke kantor apa sore gitu, mau dinas kan. Dia nggak pernah bawa handuk memang Pak. Jadi nanti dia mandi, mandi habis, dia teriak nama anak saya yang cewek. Dia nggak manggil tuh anak anak cowok itu. Dia harus panggil nama anak saya supaya diambilin handuk sama anak cewek saya. Terus nanti di sana dia buka-buka itu telanjang bulat dia kasih tunjuk sama anaknya ini. Gimana tuh? Astagfirullah. Itu sengaja berarti Bu. Iya, tuh emangnya Bapak bisa begitu sama anak gadisnya? Emang bisa? Allah, aku malah saya marahin dia, saya usir itu. Nah itu, aneh kan? Aku nggak pernah tahu tuh dia, aduh, aduh, aduh. Ini sulit percaya teman-teman. Jadi pura-pura masuk kamar mandi, masuk kamar mandi beneran, tapi nggak bawa handuk. Itu ternyata pura-pura. Iya, disengaja kan, Pak? Iya, sengaja supaya nanti kalau sudah selesai manggil dia, anu, ambilkan handuk, Mbak sini gitu toh. Iya, Terus setelah ngasih anduknya ditunjukin tuh barangnya gitu kan? iya betul. Begitu kejadian Astagfirullahaladzim. Itu ibu, manusia. ibu kok ngomong gitu tuh dari mana ibu ngomong begitu tuh? Ya kan dia cerita setelah kejadian baru dia cerita semua. Setelah saya lapor di depan polisi baru dia ngomong semua itu saya hampir nonjok si anak saya itu. Tapi Si ya anak udahlah. itu. Iya, tapi saya kasihan dia juga kan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo teman-teman bantulah tap-tap layar. Kalau kamu mau nyawer, ibu ini juga boleh teman-teman, boleh. Tap-tap layar juga boleh. Ini tap-tap layar. Aduh, saya sedih nih ceritanya nih. Parah nih, parah, parah ini. Terus setelah tamat Bu, ini singkat kata, anak ini tamat. Nah, eh, Ini stop stop dulu, stop dulu. Ini kan anak masih di bawah umur, tamat SMP pun tetap di bawah umur ini Bu. Silakan. ya jadi saya menunggu sampai anak saya tamat SMP sudah terima ijazah. Jadi kita mau daftarin di mana nih? Satu ketika pas sudah mau liburan ini liburan sekolah kan. Satu Ya. ketika dia keluar sore, mungkin dia sakit, saya nggak tahu dia kemana. Jam 7 malam pulang. Dia pulang Siapa itu ini? Siapa ini? suami, Oh, Bapak. Ya, ya bapak. bapaknya ya. Jadi Ya, ya. jam 7 malam dia pulang, dia nggak langsung ini, dia langsung ngajakin anak saya itu jalan gitu kan, udah malam kan. Saya bilang, dia mau bawa anak saya kemana? Dia bilang mau bawa jalan-jalan. Oh nggak bisa. Kalau mau bawa dia Oh, jalan-jalan, pergi aja sendiri, jangan bawa anak gadis saya. Saya nggak mau. Nah, saya bilang gitu, oh dia ya, nggak ya. terima. Saya bilang gitu kan. Dia Ya. makal dia ambillah itu besi horden itu yang panjangnya 1,5 meter. Dia gebukin saya sudah itu malam. Dia gebukin seluruh tubuh saya sampai saya mungkin hampir setengah jam itu Pak saya dipukulin. Sampai badan saya mandi darah semua malam itu.
Itu gara-gara saya ngelarang itu, dia nggak boleh bawa anak saya pergi itu. Iya bener ibu, karena ibu kan sudah tahu kelakuannya, jadi ibu mencegah itu. Iya, iya, itu. Terus bapak itu langsung ambil tuh besi korden itu. Iya, langsung pakai mukul saya itu. Pokoknya dia ayun-ayun kayak pukul penjahat gitu, Pak. Sampai Kena apa saya saja? Aduh, saya nggak bisa bertanya ini rasanya kayak apa ini. Kayak kena apa aja nih? Ada di kepala, ada kepala, di kaki, ada badan badan. semua, sampai badan tuh darah semua, Pak. Sampai rambut saya dijambak-jambak hampir mau terlepas dari kulit. Itu gimana rasanya, Pak? Rambut saya Astagfirullahaladzim. ditarik-tarik sampai itu, rambut saya tuh kayak kulit ini mau terangkat semua, Pak. Itu sakitnya kayak apa, Pak? Kalau ngomong itu saya mau nangis, Pak ya. Aduh, itu anak-anak kamu bagaimana? Itu kan ada 4 orang anak kamu. Gimana lihat itu? Ya yang cewek kan dia sekamar sama saya, dia sama adiknya lari keluar ke kamar, ke di luar depan sana, Hmm, mereka takut, pada ketakutan hmm, semua. Kan kita nggak tinggal sama orang lain kan, hanya iya. sekeluarga aja. Nah, nah. Terus itu kan lingkungan di situ gimana? Ada kan orang-orang lain di situ bagaimana? Di sini tetangga itu kan tanahnya masih masih lingkungan kosong, jadi agak jauhan Oke, rumah-rumahnya, jadi nggak kedengaran. Ada satu oke, aja tapi oke, di belakang. Iya. oke. Pokoknya mau berteriak pun nggak ada ini ya. Terus apa yang ibu lakukan ketika suami ngamuk sampai setengah jam pukulin ibu tuh? Jadi malam itu karena baju saya sudah penuh darah, dia pergi beli apa namanya untuk balut luka itu namanya apa lagi? Perban. Ya, perban ke apotik, datang dia dibersihin luka-luka saya, baju saya yang penuh darah tuh dia suruh anak-anak cuci, cuci bersih itu darah-darahnya. Mungkin dia nggak mau Hmm, ada bekas kali ya. Terus hmm, darah saya di kulit kepala saya itu dibersihin, terus dikasih hmm. perban semua, diobatin lah gitu. Dikasih obat saya minum, Jadi, gitu jadi tindakannya nempel semua malam. perban itu di badan ibu, di kepala, di kaki, di tangan. Di yang lebih kelihatan darahnya masih netes terus sampai pagi itu di pelipis, di Ah, pelipis. Nah, nah. itu yang tapi malam itu saya nggak langsung laporin Pak, besoknya. Besoknya dia mungkin rasa bersalah, dia masak bubur, dia siapin kita makan pagi, terus dia mandi, dia berangkat ke kantor. Nah, dia berangkat itulah saya sama anak saya siap, ayo kita pergi lapor Bapak sudah. Gitu. Jadi pagi itu baru laporin. Oh, iya, 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 iya. Jadi pas dia Oke, pergi, saya langsung selamatkan surat-surat berharga semua, akte kelahiran anak-anak, surat nikah, iya, iya, sudah sertifikat nggak tanah, ini semua saya ceritanya ini amankan. sudah nggak ada jalan ini ya Bu ya. Ya, saya nggak maafin lagi waktu itu. Itu Oke, terakhir. oke, oke. Oke. Terus dari itu laporan. Ya, Oke. laporan Pada ke saat kantor laporan, polisi ya itu. anak-anak dibawa semua. Enggak, saya cuma bawa anak-anak gadis itu saja. Lah Anak terus yang laki-laki tiga laki orang sama di rumah siapa? aja. Enggak Oh ada di rumah orang, aja. bertiga aja kasihan. Ya di Oke, rumah. oke, oke. Oke, pada akhirnya ibu ini nekat ya teman-teman lapor ke polisi yang suaminya juga polisi. Karena ibu ini sudah ada buktinya semua itu ada luka-lukanya dengan bawa anaknya. Ah, silakan. Setelah lapor di polisi, apa yang dia omongin polisi? Kenapa baru sekarang baru laporan gitu kan? Iya, jadi saya lapor ke polisi itu langsung dua kasus ya. Kasus pertama itu Hmm, KDRT karena dia ya. mukul saya. Langsung yang Hmm, kedua itu kasus itu asusila itu. Jadi ya. asusila langsung ada ponakannya di situ kan. Dia lihat saya, "Tante kenapa di sini?" Saya bilang, "Itu saya laporin om kamu tuh yang paling baik itu," saya bilang gitu. Oh, Saya sengaja ngomong kayak gitu. Terus dia lihat itu, lihat LP-nya di situ. Dia baca begini, dia langsung mukul testa berulang-ulang. Dia bilang, "Waduh, ini parah, ini pasti Om kena pecat sudah." Dia bilang gitu. Saya oh, bilang, "Ya itu oke. nanti resikonya kalau memang dia dinyatakan bersalah pasti dia kena kayak gitu." Terus saya Nah, dibawalah ke ruangan kasatnya beliau kan, kasat Sabara.
Eh. Kasat cabarannya ngomong, ibu jangan begitu, jangan laporin Pak Pak Anu gitu kan. Hmm. Saya bilang, lalu saya mau apain? Mau lepas supaya saya dibunuh dulu sama anak saya. Terus Hmm. Pak Hmm. dan bapak-bapak ini mau jagain saya pagi siang malam di rumah saya, bersedia? Saya bilang gitu. Saya, Ya, sudah mulai keras nih, sudah mulai keras nih. ya, saya bilang, bapak-bapak, bapak kasat, semua bersedia jagain saya 24 jam di rumah saya, oke, kita Hmm. Hmm. batalin laporan. Tapi kasus anak saya nggak bisa saya cabut. Saya Hmm. bilang gitu. Iya. Oke, singkat kata laporan ibu diterima atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga laporan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri tadi ya. Ya, betul. Oke, sudah diterima. Sebenarnya itu sebelum laporan itu ibu sudah pikirkan apapun resikonya itu sudah pikirkan. Iya, saya sudah pikirkan semua. Saya tidak mau tahu lagi. Sudah bosan dipukulin. Sudah bosan dengan keadaan hidup yang sudah Ya, tidak bagus lagi gitu. ya. Apa yang saya Sudah katakan? bosan dengan ibarat kata sudah bosan dengan kehidupan Tom and Jerry. Betul. Nah, itu Ya, ya. kebetulan Bapak di tetangga kita ada kasus tetangga rumah ini, kasus suami ini gara-gara selingkuh, dia ngubur istrinya hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Iya, betul. Makanya saya nggak mau, jangan sampai nanti dia buat saya kayak gitu lagi. Oh Makanya iya, saya harus iya, iya, lapor. iya, iya, Itu iya, ngubur iya, iya. hidup-hidup. Mungkin pernah dengar Iya, ya kasus di Kupang iya, itu. iya, iya, iya. Ibu-ibu itu orang 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 Batak kalau nggak salah, suaminya orang sini. Hmm, hmm. Oke, oke. Oke, jadi sudah ibu, sudah laporan, sudah tahu resikonya dan sebagainya. Ini tingkat kesulitan hidup di sini, teman-teman. Jadi perjalanan hidup ibu ini dilema memang. Mau dilapor, nanti makan apa? Tidak Iya, dilapor. Saya ini kehidupanku sudah seperti Tom and Jerry. iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada dilema di situ. Coba teman-teman ikut pikirkan ketika menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi sulit teman-teman, sulit. Oke, Ibu. Dengan Ibu mengalami seperti itu, kemudian sudah berpikir bahwa saya harus melaporkan. Kemudian langkah berikutnya seperti apa, Bu? Iya, setelah saya laporkan, proses hukum berjalan, sempat keluarganya suami itu cari saya dan meminta untuk tarik kembali laporan. Sempat. Oh, minta dicabut laporannya. Betul. Jadi Oke, oke. mereka keluarga besar itu ada namanya kepala suku. Kepala suku itu ada 22 orang. Mereka menandatangani surat kesepakatan itu. Lalu Hmm. saya dicari, lalu saya disuruh ikut tanda tangan dan harus kasih keluar itu suami saya itu. Terus? Setelah itu surat ditandatangani, maka kami rame-ramelah ke Polresta. Sampai di sana saya disuruh ketemu sama Ibu Kapolres. Ibu Kapolres bilang begini, emangnya ibu mau ya anak ibu diperlakukan sama suami ibu kayak gitu? Hmm. Emangnya ibu pikir itu baik? Bagaimana nasib anak ibu kalau ibu biarkan begitu? Emang Terus? ibu gak bisa cari duit ya? Ibu takut mati ya? Aku di apa ya sama ibu Kapolres kan? Iya, iya, iya. Terus? Ibu Kapolres sempat tanya itu anak kamu, anak anak kanu apa anak tiri gitu kan ditanya. Saya Hmm. bilang anak kandung bu, anak pertama Masa cewek satu-satunya saya bilang gitu. satu-satunya perempuan ya. Terus? Iya, dibilang ya udah lanjutkan aja nggak boleh putus di tengah jalan harus sampai tuntas itu prosesnya. Nah, Uh, baru saya keluar saya kabur dari belakang kantor polisi itu kabur. tapi surat surat itunya, surat perjanjian-perjanjian adat itu sudah ditandatangani belum? Udah mereka keluarganya mereka tuh megang itu surat, tapi saya kabur Pak tahu. Mereka ikut kejar itu pakai motor itu. Aduh, saya dikejar waktu Tapi itu ibu Pak. sudah tanda tangani apa belum? Sudah, sudah. Oke, oke.
Oke. Tapi Oke, setelah terus? itu kan dicari tahu dari pihak kepolisian bilang kalau kasus KDRT kita bisa tarik, ibu bisa tarik kembali laporan. Tapi kasus anak nggak bisa, Bu. Ibu mau Ya, betul, kemana betul, pun nggak betul. bisa. Ya, Itu betul. dibilang. Hmm, betul. Jadi Terus, ya sudah, mulailah saya itu, mulailah itu proses penyidikan, visum dan sebagainya. betul. Waktu itu langsung Oke, sorenya langsung saya berdua langsung diangkut ke pakai mobil itu ya polisi itu ya, polisi dibawa ke ya, rumah sakit umum, rumah sakit visum. Bayangkara, di visum berdua. Visum anak Ah, saya, visum saya punya ya. ini berapa jahitan tuh di visum semua. Ya sudah, sidang pertama duluan, tapi keterangan udah Stop dulu diambil toh Bu, semua. stop dulu. Kalau Iya. langsung langsung selesai, langsung sidang, langsung selesai, bubar nanti. Oke Pak, lanjut. Ikuti dulu pertanyaan. Pada saat visum, kalau ibu kan visumnya visum luka luar ya, Iya benar. akan menyesuaikan berita acaranya seperti apa selama. Kalau si anak kan kasusnya lain, kan dua kasus yang berbeda Bu. Iya betul. Yang satu itu kaitannya dengan KDRT karena ibu jadi korbannya. Yang satu kasus eh, pencabulan terhadap anak kandung. Iya, Anak ini jadi korban, tapi ibu sebagai pendampingnya kan begitu. iya betul. Kalau visum di sini adalah visum luka luar, Betul. luka itu. Kalau yang anak kan visum visum alat vagina, Iya, ya kan? benar. Ya, saya Ah, disuruh ikut, saya ikut lihat. iya. Apa yang disampaikan oleh dokter? Ah, ini masih utuh, masih virgin, masih ini atau apa menurut penjelasan yang di rumah sakit itu atau dokter itu? Ah, eh, sudah ada apa ya istilahnya? Ada benda tajam yang sudah pernah masuk di dalam. Jangan bilang benda tajam, Benda tumpul. tajam atau apa? Ah, benda tumpul maksudnya gitu. Aduh, sorry Pak. Ya, Iya seperti itu itu. tumpul Bu kalau tajam, mah itu parah Bu. Aduh, sorry Pak. Ya, Ya, ulangi lagi. Jadi ada benda tumpul, benda ada luka tak tumpul. beraturan. Ya, Hmm. Terus terus ditemukan lebar sekian gitu kan? iya benar. Ya, Oke, seperti oke, itu. oke. Terus singkat kata proses berlanjut. Ya, jadi setelah keluar dari ruang visum itu kan kita masih di luar nih. Tiba-tiba Hmm. nongol ya si suami ini. Dia Hah? datang, dia nongol Pak. Dia nongol kan saya duduk sama itu Polwan, ada 3 orang, sama Polki 4 orang ya. Nah, duduk sama-sama. Dia datang ngizin sama itu Polwan Polki di situ kan. Dia bilang saya izin mau bicara sama istri saya. Ya, Terus ya, ya, ya. ngajaklah bicara, bicara berdua. Hmm. Dia minta Hmm. maaf, sempat minta maaf. Hmm. Jadi dia minta maaf, bilang mama ini bapak minta maaf sudah pukul mama tadi malam. Saya bilang minta maafnya sudah terlambat bapak, karena darah tadi malam sudah cukup banyak untuk tumpah di tanah di baju saya. Sudah cukup. Tadi malam itu terakhir sudah. Stop tadi malam terakhir tanggal 18 Juni 2015 terakhir. Saya bilang gitu. Hmm. Itu kan dia pegang pistol kan, jadi itu polisi cepat-cepat datang cabut pistolnya. Kalau mereka takut kan saya kena tembak kan. Iya. Jadi sudah langsung Oke. saya bilang kayak gitu, baru dia pamit Oke. pulang. Ya, Oke, perjalanannya waktu, sekolahnya anak-anak bagaimana? Kan ibu sudah nggak punya duit tuh. iya saya memang bawa pulang ke, saya ambil anak-anak dari rumah, saya bawa ke pendeta saya, pendeta panggil bawa ke rumah dulu, terus Hmm. di di sana tidur berapa? 1 malam. Terus dikasih apa begitu ya, uang sedikit gitu ya, amplop. Hmm. Baru saya bawa pulang ke orang tua, seperti itu. Orang tua yang tadi waktu didatangi yang pertama itu, Enggak, orang tuaku apa? di Timur Leste. Iya, apa dia bilang? Kan dia bilang tadi sudah mau makan mau tidak kan kau yang penting balik sama suamimu setelah kamu Oh, kembali. Iya.
Oh, itu lain, itu orang tua lain lagi. Hah? Itu Oke. bapak kecil. Kalau yang kandung enggak. Oh, yang kandung minta pulang, pulangin aja. Oke, 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 oke. Teman-teman, kalau bapak kecil itu yang bapak-bapak tapi pendek, itu namanya bapak kecil, teman-teman ya. Oke Bu, oke Bu. Terus, ini kasus kan sedang berjalan Bu, karena Ibu pulang sama anak-anak. Gimana ceritanya? Oh, betul, belum pulang. Kita masih di Kupang, tapi di rumah keluarga saya, tapi Hmm. di kelurahan lain. Tapi kita tinggal di situ sampai saya ikut sidang, sidang KDRT kan cuma Tunggu minggu dulu, lalu. tunggu dulu. Belum ke sana ini, belum ke sana pertanyaannya. Nah, setelah ibu lapor, kemudian diproses, status suami bagaimana pada saat itu? Apakah langsung ditangkap atau apa, terus gimana itu ceritanya? Oh iya, yang lapor kan waktu itu hari Jumat. Iya, Terus saya nggak pulang lagi ke rumah waktu itu. Saya langsung ke iya. rumah keluarga di kelurahan lain. Dia hari Seninnya baru ditangkap itu Pak, Seninnya. Kenapa Sudah. kok nunggu sampai Dia Senin? sempat Padahal kan dia ada di situ. katanya sempat kabur itu. Oh, sempat kabur. Iya. Oke, terus, terus, terus. Nah, di hari Senin itu baru saya dengar informasi ada polisi yang datang ke rumah keluarga yang saya tinggal bahwa suamiku udah ditangkap. Gitu. Oh, oke, oke. Ini saya persingkat ya teman-teman ya, karena mengingat durasi. Singkat kata, kasus ini berlangsung ya Bu ya. Berlangsung, prosesnya berbeda. Ini Ya. kasusnya kan berbeda tadi. Berkasnya KDRT tersendiri, berkasnya pencabulan terhadap anak kandung tersendiri. Ingat teman-teman ya, ini anak kandung. Ini bukan orang lain. Dan dilakukan oleh seorang polisi, suaminya. Disitulah yang kita pikirkan nanti. Kok iya ya? Polisi melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap anak kandungnya, terhadap istrinya. Polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, jangankan mau mengayomi masyarakat kan kalau begini, ngayomi anaknya aja nggak bisa, ngayomi istrinya aja nggak bisa. Buktinya anaknya dicabuli, itu masalahnya di situ. Ya, singkat cerita, kasusnya sudah berjalan, berarti suaminya ditahan terus ini. Jadi untuk proses penahanan itu kasus KDRT itu setelah sidang pertama langsung ditahan sampai putusan akhirnya 6 bulan penjara. Oke, Setelah itu oke Bu, ya itu yang kasus KDRT. KDRT, KDRT. Betul. Ya, Oh, terus dia KDRT. sempat Berarti keluar KDRT-nya sebulan. selesai duluan. Betul, karena 6 bulan saja Oke, kan. oke. Terus yang belum kode etik itu belum? Kode etik belum, Pak. Masih Oh, belum lama. ya. Oke, oke. Kode Oke, etiknya belum setelah di situ. KDRT, setelah KDRT 6 bulan, kemudian Ya. dilanjut proses pencabulan terhadap anak itu. Iya, itu pun sampai sidang 3 kali baru ditangkap lagi, ditahan. Sidang pertama, kedua, kedua itu saya masuk bersaksi, saya langsung minta supaya terdakwa ditahan, gitu. Loh, itu waktu putusan 6 bulan itu dia di luar. 6 bulan dia masuk penjara 6 bulan, terus dia keluar, Pak. Keluar. Itu keluar keluar nggak nyambung dengan peristiwa yang ini. Enggak, Pak. Keluar dia. Oh, mana Dikeluarkan bisa kasus. begitu? Jadi bebas dulu baru ditangkap lagi gitu. Betul. Jadi kasus Oh, KDRT itu dia jalani full 6 bulan. Setelah itu dia keluar karena menunggu Natal tahun baru. Habis setelah itu tahun baru tanggal 5 sidang nggak ditahan. Tanggal minggu depannya ya tanggal berapa? Tanggal 12 sidang juga belum ditahan. Uniknya nih tanggal 5 nih Pak. Ke saat sidang. Nggak tahu karena dia di luar kan dia pengaruhi anak ini. Sidang nggak ngaku semua itu. Coba bayangkan Pak. iya nggak apa. Dia dia yang nggak ngaku.
Ya anak-anak saya tuh nggak ngaku lagi karena dia pengaruhin anak ini supaya jangan ngaku kan. Oh iya, tapi kan visum ada di situ, hakim juga kan nggak tidur. Iya, jadi saat saya masuk saya diambil sumpah terus saya dikasih pertanyaan, "Ibu kenapa baru lapor sekarang sedangkan kejadiannya sudah 2013?" Saya Hmm. bilang, "Ya karena saya mau bertahan demi anak-anak, Bu. Hmm. Saya bertahan, saya mau supaya dia berubah. Ternyata dia nggak berubah. Dia semakin menjadi-jadi sampai anak saya sudah gadis. Bahkan dia minta jatah sebulan 2 kali. Bagaimana itu?" Saya omong gitu. Oke Bu, stop Bu, stop Bu, stop Bu. Saya bernarasi dulu. Jadi teman-teman, teman-teman ingat ya, yang namanya ilmu itu dapat dari belajar. Belajar, kalau mau belajar itu dapat ilmu. Kalau nggak mau belajar, dapatlah dari pengalaman. Itu ilmu. Ya, Pengalaman itu dapatnya dari mana? Dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, Ibu Natali ini orang lain. Artinya apa? Kita mengambil hikmah dari sini, dari perjalanan ini. Kita mengambil ilmunya dari sini. Ketika suatu saat nanti kamu berkeluarga, punya anak perempuan, ya, hati-hatilah di situ. Meskipun itu sama bapaknya sendiri. Bapaknya sudah nggak boleh mandiin anaknya ketika anaknya sudah mulai kelas berapa itu, ya kan? Terus kemudian bagaimana bersikap waspada terhadap anak. Gitu. Ini pelajaran teman-teman. Jadi bukan berarti ini tidak ada hal yang baru kalau nggak pernah ada hal yang lama. Ya, ini kita belajar dari sini teman-teman. Ini sangat inspiratif sekali. Meskipun agak terlambat ya, mungkin teman-teman bilang nih, ini ibu ini sudah dipukulin, ini ibu ini sudah ada will yang lain, kenapa ibu tuh masih bertahan di situ, pada akhirnya anaknya juga digangguin. Mungkin agak terlambat untuk mengambil langkah, tapi ingat teman-teman, masih ada ceritanya. Ketika ibu ini mau kabur tuh mau kabur kemana, makan-makan apa, kemudian anak-anaknya dikasih makan apa, jadi ada dilema. Ya kalau orang bilang apa ya, sulit mengambil keputusan. Nah pada akhirnya ibu ini nekat, surat-suratnya disiapkan semua, kemudian mengambil keputusan gitu ya. Dan inilah keputusan yang dia ambil sehingga ibu memberanikan diri untuk melapor ya. Gitu ya Bu ya, tak berdaya ya, tak berdaya. Ada dilema di situ. Di sisi lain bisa dia lari, bisa dia kabur. Tapi anak-anaknya bagaimana? Begitu dia bisa bawa anak-anaknya, bagaimana makannya anak-anak? Disitulah. Teman-teman juga belajar dari situ. Belajar dari situ. Nah, singkat cerita Bu, sidang berlanjut. Apa keputusan dari hakim? ya jadi putusannya itu tuntutannya Tuntutan dulu ya dulu, Pak. tuntutan. Tuntutannya Tuntutan itu jaksa. ya Hmm. tuntutannya 12 tahun penjara maksimal memang saya saya senang sudah tuntutannya sudah tinggi. Nah, jadi kita menunggu-menunggu sampai putusan itu keluarganya dia ada semua banyak orang di situ. Putusannya juga maksimal 12 tahun penjara gitu. Jadi saya cukup puas. Wah, oke ya. Teman-teman, jadi ketika kasus ini berjalan, ingat ya, ini kan lo terhadap anak di bawah umur. Apalagi ini anak kandung deh. Bunyinya Ya, itu sudah lucu nih, anak kandung ini. Kalau di undang-undang itu terhadap anak di bawah umur. Tetapi faktanya ini adalah anak kandung. Dan yang melakukan adalah polisi. betul. Polisi. Oke, tuntutannya 12 tahun, putusan hakim pun 12 tahun. Ya, Langsung betul. masuk itu, Bu. Langsung masuk, Bu. Masuk ya. Eh, waktu sidang ketiga udah ditahan, Pak, langsung dirutankan. Enggak, ini Oke. lagi. Oke. Kapan kapan mulai itu kan masih terima gaji, Bu. Di situ masih terima gaji apa enggak? Ya masih. Dia masih terima Ya. gaji Ya. sampai tahun 2019 itu beras juga saya masih, ya beras masih bisa ngambil. Itu pun ngambilnya harus cepat, kalau enggak udah diambil sama adik-adiknya. Gitu. Oh, rebutan.
Oke. Bulan Kapan putusan PTDH-nya itu kapan? Tahun berapa? 2019 Pak, udah berapa tahun berjalan. Oh, oke. Jadi Oke, setelah 2000, beberapa tahun kemudian 3 tahun pihak kayaknya. Pol Ya, pihak Polda mengambil keputusan untuk PTDH. Setelah betul. PTDH itu kan nggak ada apa-apa lagi, Bu. Sudah nggak ada tunjangan, nggak ada gaji, nggak ada beras. Ya, semua sudah hilang kan, Pak? Nah, Ibu makan dari mana, Bu? Ya, saya waktu lagi ngurus-ngurus masalah, saya mulai kursus salon, ya kan? Jadi saya mulai sambil kursus, sambil ini sidang kan. Jadi pas ada sidang saya izin. Nah, habis habis yang itu putusan itu saya sempat buka salon gitu. Jadi hidup makan dari salon, salon, Ya, 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 salon kecantikan, ya, Pak ya. ngerti kan? Ya gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Pantes nih, Ibu di sini bersih sekali saya lihat nih. Oke, teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini illustration ya, illustration. Tapi faktanya begini, ini kisahnya adalah anak kandung sendiri, perempuan, bukannya diselamatkan oleh seorang ayah yang juga berprofesi sebagai seorang polisi, yang katanya itu sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan. Bagaimana bisa melindungi masyarakat, sedangkan anaknya sendiri tidak terlindungi, teman-teman. Oke, sekarang kita persingkat, Bu ya. Terima kasih banyak atas ceritanya nih. Kita persingkat nih. Iya, Anak sekarang ini sudah nikah apa belum? Jawab. belum Pak dia trauma itu, Oke. nggak mau nikah Oke. itu. Oh, tunggu dulu pertanyaannya. Ya Pak, Ini pertanyaannya nih, anak ibu yang perempuan itu, yang gadis itu, sudah nikah apa belum? Jawabannya nikah apa belum, belum gitu? Belum. belum. Oke. Ya, Kenapa dia belum menikah? Nah, ini. ya dia trauma, trauma dapat suami seperti bapaknya, seperti itu. Oke. Oke. Teman-teman, mungkin ya. Teman-teman ini wanita semua nih. Bukan semua deh, wanita kebanyakan. Jika seorang wanita menjadi korban laki-laki yang laki-laki itu pacarnya, kemudian laki-laki itu kabur, mungkin masih ingat di kepalanya bahwa pacarku, mantan mantan gendeanku, mantan kekasih. Tetapi kalau anak ini mau ngomong apa coba? Siapa yang anu kamu? Bapakku. Tidak mungkin dia bilang mantan bapakku. Karena mantan bapak itu nggak ada. Tapi kalau misalnya ini bertanya, jadi kalau ada trauma itu benar itu. Coba teman-teman coba logika aja jawab. Kira-kira, kira-kira ini kalau ditanya, loh kamu kok sudah nggak gini misalnya nih ya laki-laki nih. Siapa yang melakukan? Ini yang dia sendiri yang trauma. Siapa yang melakukan? Bapakku atau mantan bapakku? Coba teman-teman tapping. Bagaimana ini jawabannya ini? Kalau bapakku, pertanyaannya nggak mungkin lah bapak melakukan itu gitu kan, logika ya. Kalau mantan bapakku, kok anak bapakku mantan gitu. Coba teman-teman jawabannya apa kira-kira? Bingung pasti teman-teman. Karena bingung itulah maka anak ini trauma sampai sekarang ini belum menikah teman-teman, belum menikah. Kalau anak-anak Bu, anak-anak mahasiswa sudah jadi mahasiswa belum? Atau tamat SMA kerja? Iya, yang nomor 2 itu sudah selesai kuliah. Saya kuliahin, sekolah sampai kuliahin. Ya, Alhamdulillah ya. ya yang Kalau nomor 3 itu yang tamat SMA aja. mm, Ya, yang keempat sekarang kelas 2 SMA. ya, Ibu saya menyampaikan yang kuat Ibu ya. Ibu sekarang sudah pisah, sudah cerai? Udah, jadi waktu itu saya langsung putusan KDRT, langsung saya gugat cerai. Jadi putusannya bersamaan, gitu. Mm, Oke, oke. Jadi apa yang Ibu terima dari ini harta-harta cukup anak apa semua?
Eh, Kan nggak ada anak-anak, gaji tuh, sudah nggak ada gaji tuh. iya, jadi memang saya berjuang betul-betul dari nol. Saya pulang Oh, ke kampung ambil anak-anak, datang ke rumah ini barang satu pun nggak ada isinya, Pak. Jadi saya berjuang loh lagi kemana terus. semua tuh? Dijual semua, Pak, barangnya nggak ada isi. Astagfirullah. Itu rumah yang ditinggali tadi, kemudian ditinggal pergi Iya, itu, hilang semua nggak ada isinya. nggak ada, Pak, isinya kosong. Kosong, nggak ada isi. Saya cari duit mau makan apa mau belanja perabot atau mau nyekolahin anak gitu. Loh itu kan ada lemari, ada tempat tidur, ada kasur, ada tikar, ada ini, ada tempat sepatu, nggak ada semua. Nggak ada, Pak, cuman gedung kosong. Astagfirullah. Loh siapa yang jual? Kan adik-adiknya suruh jaga. Keluar bawa semua. Jadi Pak, saya betul-betul hidup baru. Pakaian saja saya mesti beli. Bayangkan, wih, terlalu sangat berat Iya, perjuangan iya, saya. iya, iya. Mau cari makan, apa mau beli pakaian, apa beli perabot, apa mau Iya, sekolahin bingung ya, anak. bingung ngatur Bingung Pak. uang uang 100.000 antara makan, perabot, anak juga Iya, makan. Yang mana yang dipakai mincalnya gitu ya? iya, makanya saya harus pintar-pintar hemat nih. Iya, Tiap iya, hari iya. tuh mungkin cari uang, hari ini harus dapat pokoknya. Gitu, harus ini besok. Setiap hari harus dapat uang. Oh, Ibu ini punya pengalaman luar biasa. Ini berat lah Bu, perjalanan Ibu, perjalanan hidup Ibu itu berat. Tidak semua orang mengalami hal yang Iya, sama. betul. Ya, saya hanya berharap kepada teman-teman kita belajar dari sini ya. Terus Ibu dapat bantuan-bantuan apa dari kantor Bu? Dari Enggak kantor, saya apa-apa sih, yakin nggak tambah ada. bantu, malah ya digosipin iya, tapi nggak dibantu apa-apa. Saya sempat pernah Saya, ketemu sama bendahara kantor untuk minta gaji secara manual kan. Nggak dikasih, itu bendaharanya bilang, emangnya ibu yang kerja ya? Itu kan suami yang kerja. Gitu. iya, saya Digituin. yakin itu. Udahlah. Dari awal itu Ibu tidak menerima gaji, meskipun ini saya kasih tahu ya Bu ya, memang ATM itu atas nama suami. Tapi Ya. kadang-kadang itu kan kalau suami yang baik itu ATM-nya dikasih istri Bu. Iya, itu kan kan suaminya sudah niat jahat, makanya sekarang dia terima imbasnya. Biar dia sudah masuk penjara 7 tahun, tapi sanksi sosial tetap dia dapat, Pak. Jangan kira sudah Oh iya selesai. Sanksi sosialnya itu itu lebih parah, Pak. Keluarganya semua nggak terima. Di masyarakat dimanapun dia nggak diterima. Itu beratnya di iya. situ, Pak. Iya, 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 saya tahu tuh. Saya tahu karena itu apalagi makan anak sendiri itu sudah luar biasa. Aduh. Jadi dia Oke Bu, saya paham betul Bu, saya paham betul. Di saat itu, apalagi menghadapi COVID juga itu Ibu ya. iya, betul, masa Covid itu saya sama anak-anak. Ya, masa Covid ya bersyukur ada tetangga baik hati bagi-bagi makan. Ya Iya, 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 gitulah, iya. puji Tuhan. Ya, ya, ya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, teman-teman. Harapan di awal tadi saya sudah sampaikan dalam narasi saya bahwa siapa sih yang nggak senang ada yang melamar kita, kemudian bangga lah ya, suami ada pekerjaannya, ada seragamnya, ada pangkatnya, ada jabatannya. Jadi seorang ibu bayangkari. Ibu Bayangkari. Harapannya harapannya terlindungi dengan menjadi bayangkari, tapi rupanya teman-teman ibu ini merasakan penderitaan yang sangat dalam. Bahkan yang lebih mengerikan adalah, yang sangat mengerikan bagi saya adalah ketika sang suami, sang bapak ini justru melakukan perbuatan cabul terhadap putri kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Bahkan diulanginya ketika ibu ini masih di dalam rumah itu. Itu sudah sangat miris. Ya ini jejak digitalnya juga masih ada, teman-teman bisa melakukan uh, pengecekan ya, pengecekan kasus ini benar-benar terjadi. Bahkan saya sudah membacanya. Akhirnya sang ayah ini dipecat teman-teman, dipecat, uh, dipecat. Kemudian saat sekarang ini sudah keluar ya, tapi menjalani sanksi sosial. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol kemarin
putri ibu ini ada di saat ini ada di mana Bu putrinya Bu? Di Malaysia, Pak. Oke, putrinya ada di Malaysia karena pengen jauh juga untuk apa melihat bapaknya terus tiap hari akhirnya merantau ke Malaysia atas atas izin dari ibu ini. Masih suka ngirim rezekinya dari Malaysia, Bu? Iya, ngirim, Masih ya. Pak. Ya, Ya, sebulan berikan adalah berikan bantu adik-adiknya gitu, Pak. ya ya ya. Berikan terus motivasi apa namanya? Memang sulit ya. Memang sulit. Saya sendiri mengatakan sulitnya minta ampun itu. Coba teman-teman tadi saya sudah katakan itu. Kalau saya digauli, nih saya digauli sama mantan saya akan bilang, siapa yang kasih begitu? Mantanku, bekas mantan, bekas suami, bekas pacar, bekas kekasih. Tapi kalau yang melakukan itu bapak kandung lagi. Coba kita mau ngomong apa coba? Iya, Sulit, makanya sulitnya. sulit. Iya, iya kan sulit dan itu akan trauma itu akan dibawa terus. Makanya anak ini sekarang ya masihlah mengalami trauma kalau diingat. Ya mudah-mudahan sudah dilupakan. Ya lebih baik melupakan daripada mengingat terus. Tapi dilupakan pun karena itu peristiwa yang dialami di dalam rumah sendiri. Ya sulit juga, sulit juga. Harapan saya Bu ya, harapan saya anak ini sudahlah. Yang penting dia bisa melupakan sedikit demi sedikit. Dan saya mohon kepada Ibu kuat ya Bu ya, kuat ya Bu. Ya, oke, makasih banyak, Pak. Iya, iya. Doanya. Eh, iya. Mungkin teman-teman yang di bawah mungkin ada yang mau nanya atau ada yang mau disampaikan, silakan tapping. Saya akan sampaikan langsung kepada Ibu karena memang session ini adalah session interaktif antara saya dengan Ibu Natali dan ini berdasarkan kisah nyata. Based on a true story. Oke. Ini kisah nyata, teman-teman. Kalau dia sudah keluar, awas dia cari ibu lagi, bikin perkara lagi. Ibu sudah kebal, sudah kebal. Dia sudah Dan keluar, ibu Bu. 2 tahun lalu udah sudah, nikah lagi sudah sekarang. keluar. Dia udah ke rumah, udah pernah ngobrol sama-sama. Udah Udah baikan. pernah. Ya, tapi awal-awal dia datang saya nggak mau mau ketemu dia. Saya kabur, suka sembunyi. Iya, Saya nggak mau lihat mukanya. Tapi iya, eh, seiring berjalannya waktu saya mulai terima keadaan, ya udahlah, udah iya. nggak usah ini lagi gitu. Ya, bolehlah dia bicara, bolehlah kan ada anak-anak yang lain di situ, Bu ya. Ya Iya, kan? Ada anak lain yang di situ ada tiga anak laki-lakinya, kemudian yang trauma itu ibunya sama anak perempuannya. Ya, enggak apa-apa, Bu. Mungkin kalau iya, diceritakan seperti ini jejak digital dan ini kita akan tayangkan nanti. Boleh ya, Bu, saya tayangkan di YouTube ya, Bu? boleh Pak, boleh. Oke, Iya, boleh ya, ini teman-teman atas izin dari ibunya ini narasumber langsung yang mengalami peristiwa itu. Jadi akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Eh, dia sudah keluar, teman-teman, dan ibu juga sudah mengalami lah apa udah menyadari bahwa inilah jalan hidupnya. iya, Tetapi tetapi mungkinkah jika kita yang mengalami seperti ibu ini, mampukah kita menghadapinya? Ibu ini akan bercerita bagaimana dia pada saat itu dengan kondisi saat itu, ibu ini tuh nggak mau hidup teman-teman. Silakan Bu. Silakan Ibu, bagaimana Ibu oh iya. menghadapi persoalan ini dengan kehidupan waktu itu? Eh, Memang awalnya itu saya rasa berat sekali Pak. Hampir sebulan itu saya maunya mati bunuh diri saja. Saya rasa saya tidak kuat. Dan itu saya berdoa saja, saya badan gemetar setiap hari. Hmm, Itu saya mau kerja apapun nanti saya ke kamar saya berdoa, Tuhan kenapa saya harus alami ini semua. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus lewati ini semua? Apa salah saya Tuhan? Gitu. hmm, Saya mohon Tuhan tunjukkan sama saya apa salah saya.
Itu yang saya minta sama Tuhan. Saya mohon Tuhan tunjukkan kebenaran yang saya alami. Jadi itu selama sebulan saya dalam pergumulan, saya minta kekuatan dari Tuhan sehingga saya tidak mengalami melakukan hal-hal yang di luar itu ya, di luar Ya, nalar orang ini ya, ya. sampai mau bunuh Ini diri atau apa. Itu karena apa? Kekuatan iman saya itu yang membuat saya kuat. Jadi itu oke teman-teman. Bu. Ya. Ini ada pertanyaan nih Bu, ada pertanyaan dari Bu Agnes nih. Kalau saya nggak pakai lama Pak, tak racun itu suamiku tuh dari ini Bu Agnes. Kemudian ada dari Bu Is. Bagaimana ada gadisnya? Apakah bisa terima bapaknya? Ya silahkan dijawab tuh dari Bu Is. Kira-kira anak-anak itu gimana tuh sekarang? Iya, anaknya Masih mau terima bagaimana? komunikasi nggak Makanya sama dia pamit bapaknya? ke Malaysia kan. Dia tidak mau Kok nggak mau lihat bapaknya. komunikasi nggak sama bapaknya? Sempat komunikasi tapi ya segitu aja, nggak mau terlalu akrab. Ya, ya apapun itu juga bapaknya, tapi kalau perbuatannya itu katakanlah perbuatan setan. Kalau Betul. dia memang bapaknya, jadi tidak bisa. Oke, itu ya Bu, Bu Is sudah dijawab ya Bu Is. Ya, jadi ini teman-teman mungkin kita sebagai ibu, mungkin kita juga Hmm. harus hati-hati ketika kita punya anak gadis, anak sudah mulai beranjak remaja, mungkin kita harus lebih peka. Harus perhatikan mereka nggak boleh mandi ketika bapaknya ada atau gimana. Ya mungkin kita harus peka lah sama anak-anak gadis kita. Itu pengalaman saya hari ini saya share ke teman-teman. Oke, Seperti itu. baik, baik teman-teman. Sudah pengalamannya sudah begitu panjang. Saya ingatkan ya peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia ini. Mulai dari yang masih baru nih, apa namanya menantu perkosa Nggak mertua. hamil, Ada. nggak hamil Bu, nggak hamil Bu Agnes. Iya Bu Iis, harus jaga anak gadis ya. Oke, oke, di mute dulu Bu Natali, saya tak tutup narasi ini ya teman-teman. Banyak peristiwa hal semacam ini terjadi di mana-mana di dunia ini. Baru-baru terakhir kita mendengar berita bahwa ada seorang menantu perkosa mertua. Ada juga saya baca berita seorang mertua bapak mengganggu menantunya. Ada seorang bapak mengganggu anaknya. Ada seorang anak perkosa ibunya. Ada seorang ustadz gauli santrinya. Ada seorang guru gauli muridnya. Ada banyak sekali macam-macam. Yang terjadi ini adalah aneh. Kenapa saya katakan aneh? Ada seorang bapak, ya sudah banyak yang lain. Ada bapak gauli anaknya, banyak. Tetapi anehnya adalah dia seorang polisi yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, tetapi nyatanya. Oke, kita bicara tentang polisi. Banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Ada polisi yang melakukan hal itu kepada tahanan perempuan. Ada polisi yang terhadap anak SMA. Ada polisi yang terhadap ini. Terakhir ikut terlibat dalam kasus apa di sebuah kota. Banyak. Jadi teman-teman, berdasarkan cerita ini semua, kita harus lebih waspada, apalagi sekarang ini, ya saat-saat ini, bermain media sosial. Untuk itu teman-teman, ingatkan anak-anak kita, putra-putri kita ya, tunjukkan mana yang positif, mana yang negatif. Teman-teman mungkin menunjukkan hal yang negatif kepada anak-anak kita. Tapi teman-teman juga melihat negatif itu sendiri, jadi kontradiktif. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan dalam hati, dan perbuatan harus konsisten, harus sama. Jangan sampai kita bisa ngomong kepada anak kita, tetapi diri kita tidak bisa melakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Natali. Lain kali kita ketemu lagi. Terima kasih banyak untuk malam ini mau berbagi cerita.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin penutup silakan Bu Natali, monggo. Oke, terima kasih Pak Mr. G. Saya berterima kasih karena malam ini saya sudah bisa mencurhatkan isi hati saya. Ya, Jadi ya. ini pengalaman pribadi saya buat teman-teman semua. Mungkin kita semua berjuang untuk menjadi seorang ibu yang baik, ya, ibu yang baik untuk suami, untuk anak-anak kita. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi sebagai ibu mungkin kita semua harus lebih waspada. Kadang-kadang suami yang mungkin sudah tidur, sudah apa melakukan hubungan suami istri sama kita, tetapi dia mungkin suka sama anak kita sendiri, kita nggak tahu. Kita tidak bisa Ya. masuk ke dalam hati suami kita sendiri. Nah, oleh karena itu mungkin malam ini saya mau sampaikan bahwa kita sebagai seorang ibu mesti lebih hati-hati. Itu saja, Oke. Mr. G. Ya, Oke, terima kasih Bu Natali ini teman-teman ya. Selama sekian tahun ini Bu Natali belum pernah cerita kepada siapapun. Baru di sinilah dia bercerita. Dan ternyata ceritanya ini membuat hatinya plong. Ya, semoga saja setelah cerita ini Ibu Natali ini bisa menjalankan kehidupannya lebih lancar, lebih baik. Ya, terima kasih banyak ya Bu Natali. amin, amin, Mr. G, amin. Ya. Makasih, Bu Agnes, semua Nah, teman semua. Ya, 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 kasih tahu juga teman-teman semua ya. Ibu Natali ini sudah punya nomor handphone saya. Jadi sewaktu-waktu apapun itu Bu, silakan Ibu berkomunikasi dengan saya. Nomor handphone saya sudah yang tadi ada di situ ya. oke Pak, siap Pak. Saya udah save Oke, tadi. ya. Baik teman-temanku, sampai di sini dulu. Ya, ya sama-sama. Terima kasih juga semua teman-teman yang ada di bawah, yang sudah mendengarkan, yang sudah peduli. Inilah kisah nyata, bukan rekayasa. Mister G tidak suka yang rekayasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam semua.